harus jelas tujuan daripada merger itu. Pada umumnya tujuannya adalah penyelamatan agar BUMN itu bisa lebih efektif, lebih efisien. Misalnya saja di Bank Mandiri dulu itu kita dari 4 bank itu kita mem-PHK-kan separuh dari 4 bank karyawan daripada 4 bank itu. Jadi kalau dikelola dengan baik, merger itu memang dibutuhkan gitu. Nah, ada merger, ada juga holding. Bisa melalui proses merger untuk menciptakan seperti yang saya katakan tadi efisiensi dan size yang lebih ramping dan kemudian dia fokus, tapi bisa juga di holding. Nah, holding juga salah satu langkah yang memang bisa menciptakan efisiensi, size, dan fokus daripada bisnis BUMN itu sendiri. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh, memang seharusnya demikian gitu. Baik, nah menggunakan pengalaman Anda memerger 4 bank masuk menjadi Bank Mandiri. Ini kita kaitkan dengan headline kita juga berikutnya Pak mengenai pembentukan holding atau merger BUMN Bank Syariah. Kalau Anda melihat sendiri dari pengalaman Anda, baiknya digunakan skema holding atau merger saja kalau kita membahas mengenai perbankan syariah di tanah air. Ya tentu masih perlu dipelajari. Tetapi kalau saya sih untuk bisa lebih efisien dan efektif di-kolaps saja, di-merger saja. Karena apa? Karena kan model bisnisnya sama, jenis bisnisnya sama. Kalau sama seperti perbankan ya di-merger saja. Jadi kalau di holding, misalnya ada 5 bank syariah, tetap saja nanti ada 5 set of directors ya di masing-masing bank. Lalu nanti ada lagi directors di holdingnya. Jadi menambah jalur daripada line of command ya. Tapi kalau di merger ya satu saja set of directors ya. Mungkin kalau 5 itu 25, kalau ini hanya 5 saja misalnya, dan dia lebih fokus karena model bisnisnya sama, merger saja. Itu menurut saya ya akan jauh lebih efisien dan efektif. Ya, itu menurut Anda. Dan ada catatan tambahan berarti ya Pak Tandri kalau kita berbicara mengenai baik skemanya diambil merger saja. Ada konsekuensi, ada karyawan yang akan tereduksi kalau kita berbicara mengenai cutting karyawan sesudah perusahaan besar tadi digabungkan. Nah, situasinya Pak, momennya kalau kita berbicara mengenai masa pandemi ini seperti apa sih Pak? Kan agak sensitif kalau kita berbicara mengenai reduksi karyawan, apalagi karyawan BUMN. Nah, begini, masa pandemi ini kan kita tidak tahu kapan bakal berakhir gitu ya. Tetapi proses apakah itu merger atau holding itu kan makan waktu. Jadi kalau sekarang kita melakukan persiapan, mungkin 1 tahun lagi baru terjadi proses merger itu sendiri atau efektifnya daripada merger itu sendiri. Tapi apapun yang terjadi, kan at the end of the day, lembaga-lembaga ekonomi ini kan harus produktif gitu, harus profitable, harus efisien. Apakah sekarang atau nanti gitu, ya. Seperti dulu ya waktu Garuda, itu juga 6.000 orang kita PHK-kan. Tetapi biaya mem-PHK-kan itu bisa kembali kurang dari 1 tahun karena efisiensi gitu. Jadi ada hitung-hitungannya gitu.